Suamiku pewaris utama. Bab 174. Pasti masih perawan. Dia pasti datang tidak sendiri, dan tentunya bersama dengan guru atau minimal masternya. Jawab temannya sesama ketua organisasi mengingatkan. Aku tidak peduli. Siapapun yang berani menghalangi niatku. Mati. Ujarnya tidak senang. Savage. Datangi perempuan Shanghai itu. Bawa dia kemari. Ucap seorang ketua mafia pada bawahannya. Siap bos. Jawab orang yang bernama Savage tersebut patuh. Kemudian keluar dari ruang VIP dan mendekati Ling Chia untuk memaksakan kehendaknya. Ayo ikut aku. Bosku ingin bertemu denganmu. Ucap Savage dengan suara kuat dan penuh intimidasi pada Ling Chia. Aku bukan bawahanmu. Jadi jangan berani mengaturku. Jawab Ling Chia marah, dan tidak senang pada sikap Savage yang sombong itu. Dasar perempuan sialan. Berani ya kau. Respon Savage geram. Wus. Plak. Buk. Tanpa ada aba-aba lagi, Savage langsung melancarkan serangannya ke arah Ling Chia. Tapi bukan Ling Chia namanya, jika dengan serangan lemah seperti itu bisa kalah. Dengan mudahnya dia menangkis, bahkan balas menendang ke arah Savage, dan telak mengenainya, hingga membuat tubuh Savage terlempar ke tengah arena. Pertarungan yang sedang berlangsung di tengah arena, sontak berhenti katena itu, dan mata semua orang memandang ke arah Savage, dan Ling Chia secara bergantian. Kurang ajar. Beraninya kau menyerangku. Teriak Savage marah karena dipermalukan seperti itu. Siapa yang menyerang siapa sialan? Kau pikir kau itu siapa? Tiada angin tiada hujan, langsung menyerangku dengan kata-kata verbal seperti itu. Aku bukan bawahanmu. Jadi jangan seenaknya memberi perintah padaku. Jawab Ling Chia tidak senang. Hah. Aku tidak mau tahu. Kau harus tetap ikut denganku, untuk menghadap bosku. Respon Savage marah. Mohon tidak mengganggu jalannya pertandingan tuan. Ucap juri datang menengahi. Bak. Teriak juri pertandingan kesakitan, saat secara tiba-tiba perutnya ditendang cukup kuat dan tidak sempat ditangkisnya. Tangkap perempuan itu, dan bawa pada bos Safiera. Ucap ketua bodyguard pada anak buahnya, yang tiba-tiba masuk ke arena dan menolong juri yang tadi ditendang oleh Savage tersebut agar berdiri. Baik. Jawab 10 bodyguard patuh. Kemudian berlari mendekati Ling Chia yang duduk dengan tenang itu. Tidak mau kawannya kenapa-kenapa. Ling Hua dan Ling Ma, serta puluhan petarung wanita birawa grup lainnya mendatangi tempat Ling Chia duduk, dengan niat untuk melindunginya. Jangan mempersulit kerja kami. Sebaiknya kau ikut denganku dan menghadap bos Safiera untuk menerima hadiah. Ucap Dim Gum, ketua bodyguard organisasi, mencoba membujuk Ling Chia agar bisa ikut dengannya. Memang kau siapa dan apa hakmu memaksaku? Aku datang ke sini karena ingin ikut bertanding. Bukan harus ikut kemauan orang yang tidak jelas seperti bosmu itu. Jawab Ling Chia tidak terima. Kurang ajar. Cepat ringkus perempuan sialan ini. Jika dia melawan, seret dan ikat tubuhnya. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Cepat kerjakan. Teriak Dim Gum bernada geram. Baik. Jawab anak buahnya serempak. Kemudian meluruh ke arah Ling Chia dan kawan-kawannya. Sementara di bagian lain, atau tepatnya di ruang VIP yang ditempati oleh Dragon. Beberapa anak buahnya merasa khawatir akan keselamatan teman-temannya. Lalu salah seorang pengawal elit menghadap Dragon dan berkata, Tuan muda, apa yang harus kami lakukan? Ujarnya. Biarkan saja. Mereka tidak akan kalah hanya dengan 10 orang lemah seperti itu. Aku juga ingin melihat batas kekuatan mereka. Jawab Dragon cuek saja.
Siap Tuan Muda. Respon anak buahnya patuh. Kemudian kembali ke tempat dia duduk. Sebaiknya kalian bekerja sama dengan kami, agar kulit mulus kalian tidak lecet karena ditarik. Ucap salah seorang bodyguard berwajah jelek, tapi tubuhnya cukup tegap kepada Ling Chia dan teman-temannya. Jangan sentuh tubuh kami dengan tangan kotor kalian itu. Reaksi Anjani marah. Hehehe gadis manis. Kau sepertinya masih peyawan. Bos Safiera pasti senang berehem denganmu. Jawab pria berwajah jelek itu sambil menjilat bibirnya sendiri, dan berusaha menyentuh dagu Anjani. Sialan. Dasar laki-laki kurang ngajar. Reaksi Anjani marah, kemudian melancarkan serangan cepatnya ke arah pria tersebut dan tepat mengenai dadanya. Teriak orang tersebut kesakitan, akibat terkena tendangan cukup kuat tersebut. Kejadian tersebut membuat kawan-kawan menjadi marah. Kemudian meluruh ke arah Anjani juga teman-temannya yang lain, dengan melancarkan serangan terkuatnya. Tetapi para pengawal Birawa Group, bukanlah orang lemah. Mereka dengan santainya menangkis, menendang bahkan membalas serangan dari para bodyguard tersebut. Hingga tidak sampai 1 menit, 10 bodyguard yang tadi menyerang Ling Chia, Anjani dan kawan-kawan bertumbangan, dan terkapar di arena tidak berdaya. Ada yang pingsan, ada yang terluka, bahkan ada yang patah tangannya. Peristiwa singkat itu membuat para penonton bersorak kegirangan. Mereka menyangka bahwa kejadian itu adalah bagian dari pertandingan. Tetapi sebenarnya mereka tidak tahu para bodyguard tersebut ingin memaksa Ling Chia dan kawan-kawannya, agar menghadap seorang bos besar, yang memang selalu datang di setiap event pertandingan, yang diadakan oleh organisasi milik temannya itu. Tapi tidak begitu halnya dengan pimpinan organisasi, yang memang ditugaskan di arena tersebut. Dengan geram dia memerintahkan pada puluhan bodyguardnya, untuk mengatasi masalah itu, dan menangkap orang-orang yang telah membuat keributan di arena tersebut. Segera setelah mendapatkan perintah dari bos arena. Lebih dari 64 orang bodyguard masuk ke arena pertandingan, dan segera mengapung Ling Chia dan kawan-kawan. Pemandangan tersebut tentu saja membuat para penonton menjadi keheranan. Ada apa sebenarnya dengan para bodyguard tersebut? Kenapa mereka ikut turun ke lapangan, dan mengapung para petarung wanita yang belum pernah ada sebelumnya? Jangan bergerak dan jangan melawan. Jika tidak senjata ini akan menembus tubuh mulus kalian itu. Ucap seorang komandan bodyguard pada Ling Chia dan teman-temannya tersebut. Beginikah tata cara dan sopan santun pertandingan di tempatmu? Kami datang ke sini karena ingin ikut bertanding, dan berpartisipasi dalam event besar seperti ini. Tapi kenapa anak buahmu malah memaksa kami, untuk menghadap orang yang tidak jelas? Kalian pikir kami ini siapa? Kami juga punya harga diri dan kehormatan. Jika memang dia ingin bertemu dengan kami, suruh dia turun. Dan jika berani berlawanan dengan kami, jawab Ling Chia cukup jumawa sekali. Jangan banyak omong. Cepat ringkus mereka, dan seret ke hadapan bos besar Xavier. Respon Travon, komandan 3 bodyguard milik organisasi pada bawahannya bernada marah. Segera setelah itu, puluhan laki-laki tersebut, menyerbu kelompok petarung wanita Birawa Group, yang hanya berjumlah 30 orang itu, dan berusaha melumpuhkannya. Tapi apa yang terjadi? Puluhan bodyguard yang katanya kuat-kuat itu terlempar kemana-mana tanpa disentuh atau diserang oleh kelompok Anjani. Tubuh mereka tiba-tiba kaku, dan segera terpelanting ke segala arah, serta jatuh tak bergerak lagi. Pingsan atau mati belum ada yang tahu. Ada kekuatan tak kasat mata, yang membuat tubuh mereka tidak bisa bergerak, sekaligus mendapatkan tekanan juga pukulan teramat kuat di sekujur tubuh mereka.
Dan hasilnya sekarang adalah 54 orang bodyguard berserakan di mana-mana dan tidak bergerak lagi. Pemandangan tersebut tentu saja membuat mata semua orang melotot. Termasuk bos Safiera dan 5 temannya itu. Bagaimana bisa puluhan bodyguard, yang sudah terkenal kuat tersebut, dibuat tidak berdaya, ketika berhadapan dengan para petarung wanita yang baru mereka lihat itu. Tapi bukti sudah ada di depan mata. Sekarang 64 orang bodyguard yang tugasnya mengamankan jalannya pertandingan, telah terkapar tidak berdaya di lantai arena. Bahkan 10 orang bodyguard yang sebelumnya juga berusaha menangkap Anjani dan teman-temannya, semuanya juga sudah tidak bisa bergerak lagi. Jadi praktis ada sekitar 74 orang bodyguard yang bertugas di arena pertarungan perempuan menjadi lumpuh. Hanya tinggal beberapa puluh orang saja yang masih belum tersentuh. Lalu siapa pelaku utama dalam insiden yang sangat mencengangkan tersebut? Ternyata itu adalah hasil perbuatan dari Dragon, yang 1,5 jam sebelumnya, telah memasang formasi pelindung di sekitar arena, yang gunanya untuk melindungi para petarungnya. Orang yang bernama Safiera. Segera turun ke arena, dan lawan aku jika kau berani. Jangan pengecut seperti itu. Jangan sembunyi di belakang anak buahmu yang lemah tersebut. Ucap Anjani dengan suara kuat. Kurang ajar. Dasar perempuan sialan. Akan kurobek mulut busukmu itu. Jawab Safiera dari dalam ruang VIP-nya. Tuan muda. Keadaan sudah mulai memanas. Apakah kami harus turun tangan, dan menghadapi orang tersebut? Tanya Adiwilaga, melalui aura kesadarannya pada Dragon. Kekuatan kalian belum dibutuhkan saat ini. Tapi cukup berjaga-jaga saja. Jawab Dragon juga melalui aura kesadarannya. Baik tuan muda. Jawab Adiwilaga patuh. Kemudian terus memperhatikan arena pertandingan, dari ruang bawah yang dia tempati bersama dengan para pengawal lain. Sementara itu, orang yang dipanggil dengan bos Safiera, sudah turun ke lantai arena, dan segera menuju ke arah Anjani dan langsung melancarkan serangan terkuatnya. Wus! Plak! Tubuh Safiera juga Anjani terdorong beberapa langkah ke belakang. Tapi cuma Anjani saja yang hanya terdorong 1 langkah, sedangkan Safiera cukup jauh. Kuat juga kau perempuan sialan. Kau pantas menjadi anak buahku, atau menjadi mainanku saja. Ucap Safiera bernada meremehkan, sambil menyeka darah yang merembes melalui mulutnya. Siapa yang kau panggil sialan itu bangsat? Aku perempuan baik-baik, yang tugasnya membasmi laki-laki hidung belang sepertimu. Jawab Anjani benar-benar marah. Hahaha. Kalian dengar itu penonton. Perempuan sialan ini telah berani melawanku, bahkan telah melukaiku. Barang siapa yang bisa membuatnya takluk, dan dibawa kepadaku, maka aku akan memberikan pada orang tersebut 20 juta bat. Bahkan jika 30 orang-orang ini bisa kalian kalahkan, maka aku akan memberikan pada kalian masing-masing 30 juta bat. Jadi taklukkan perempuan-perempuan sialan ini untukku. Teriak Safiera kuat sekali. Tapi suaranya tiba-tiba terhenti, akibat kepala dan mulutnya ditampar cukup kuat, oleh kekuatan yang kasat mata, dan membuat tubuh Safiera terpelanting dan menabrak tribun penonton. Tubuhnya tidak bergerak lagi, diam membatu, dengan darah keluar dari rongga mulutnya. Seluruh gigi-giginya tanggal dengan mata melotot penuh kengerian. Apa yang terjadi dengan teman kita? Kenapa tiba-tiba saja tubuhnya terdorong dan terpelanting seperti itu? Kekuatan apa yang dimiliki oleh perempuan cantik itu? Tanya salah seorang bos mafia teman dari Safiera itu. Mana aku tahu. Perempuan tersebut tidak bergerak sama sekali. Tapi tiba-tiba saja tubuh Safier terbang seperti itu. Jawab temannya keheranan. Bukan hanya teman kita saja yang dibuat tidak berdaya.
Tapi lebih daripada 70 orang bodyguard, yang selama ini tidak punya lawan, dibuat tidak berdaya oleh mereka. Sebenarnya mereka itu datang dari mana? Ucap salah seorang ketua mafia yang lain penasaran juga. Gawat. Baru saja aku ingin mendapatkan tubuh wanita cantik itu. Tapi ternyata mereka bukan orang sembarangan, dan kita tidak bisa mendekatinya. Ucap seorang pejabat mata keranjang pada 3 pejabat lainnya. Aku juga tidak berani bertindak lebih. Kau lihat saja si Safiera itu. Siapa yang tidak kenal dengan dia? Dengan mudahnya dibuat tidak berdaya. Mungkin mati atau masih hidup kita semua tidak tahu. Hanya petugas-petugas itu yang tahu kondisi dari bos mafia tersebut. Jawab pejabat yang lain menimpali. Baru kali ini aku melihat pemandangan seperti itu. Aku yakin perempuan-perempuan tersebut memang dipersiapkan untuk menghabisi lawan-lawannya. Aku harus mencari tahu dari kelompok mana mereka itu. Ucap seorang pejabat kenamaan, berasal dari Thailand sendiri penuh selidik. Kakek Adi dan kakek Abi. Turun ke arena, dan tanyakan pada panitia juga penonton. Apakah pertandingan bisa dilanjutkan atau tidak? Jika mereka masih mempermasalahkan kejadian tadi, tanyakan apa yang mereka inginkan. Ucap Dragon memberi perintah. Baik Tuan Muda. Jawab Adi Wilaga dan Abi Chandra patuh. Kemudian melompat dari tribun serta mendarat di lapangan dengan mulusnya. Kedatangan mereka tersebut diikuti oleh Robin, Burgon serta 10 komandan elit, yang memang tidak diizinkan untuk ikut bertanding. Penampilan serta kedatangan mereka yang tidak biasa dan memukau itu, dengan perbawa masing-masingnya yang sangat luar biasa, sempat membuat penonton yang semula riuh mendadak menjadi sepi. Rata-rata dari mereka, termasuk para pembuat keputusan pertandingan, menunggu apa yang akan diperbuat, atau dikatakan oleh orang-orang misterius tersebut pada mereka. Belum pernah ada kejadian seperti itu sebelumnya. Karena tidak ada yang berani berbuat seperti itu, atau membuat masalah dengan pemilik arena. Tapi malam ini, ada sekelompok orang yang terang-terangan datang, dan masuk ke arena laga perempuan dengan gagahnya. Entah apa maksud mereka sebenarnya. Apa yang kalian inginkan? Kenapa kalian mengacau di tempat ini? Tanya pemilik tempat tersebut tidak senang. Mereka itu orang-orang kami. Mereka datang karena ingin ikut bertanding di sini. Tapi belum apa-apa, beberapa orang laki-laki datang dan mengintimidasi mereka. Tentu saja kami tidak senang, dan tidak akan tinggal diam. Jawab Adi Wilaga dengan ekspresi dingin. Ini sudah jamak terjadi di tempat ini. Peserta yang disukai oleh tamu-tamu penting kami, harus nurut, dan mau mengikuti kemauan mereka. Jika berani menolak, maka akan disingkirkan, serta dikeluarkan dari arena pertandingan. Jawab Sam Sapting, atau Sampa dengan ekspresi datar-datar saja. Jika itu memang ketentuan kalian, maka kami juga punya aturan. Siapapun yang berani mengganggu orang-orang kami, maka dia harus mati. Jawab Adi Wilaga cukup berani sekali. Hahaha. Tawa seluruh penonton di tribun serta di ruang VIP pecah, dan menggema di seluruh ruangan yang sangat luas itu. Abi Chandra yang mendengar tawa tersebut menjadi tersinggung. Kemudian merilis aura kesadarannya, serta mengirimkannya pada penonton, hingga membuat tubuh mereka bergetar, dan ada perasaan takut pada orang-orang tersebut. Berani bergerak, maka tubuh kalian akan terpotong dengan aura itu. Jadi katakan, apakah kalian masih berniat mengintimidasi kami? Ucap Abi Chandra dengan gagahnya. Apa yang kalian inginkan? Tanya Sampa ingin tahu. Sambil badannya gemetar karena merasa ngeri atas perbawa dari Abi Chandra. Jawab pertanyaanku. Apakah pertandingan bisa dilanjutkan atau tidak? Jawab Adi Wilaga cukup jumawa,
mewakili juniornya untuk menjawab. Kalian sudah didiskualifikasi, dan tidak berhak lagi mengikuti pertandingan. Jadi segera nyah dari sini. Dan bawa perempuan-perempuan sialan tersebut jauh-jauh. Kalau tidak, ucap Sampah sempat terhenti, dan menggantung karena merasa ragu untuk mengucapkannya. Kalau tidak apa? Tanya Lingcia datang menyela, dan terkesan merasa tersinggung atas ucapan dari Sampah tersebut. Kalian akan ditangkap, serta dituduh mengganggu jalannya pertandingan, dan akan dimasukkan ke penjara. Jawab Sampah mengarang cerita saja. Aku ingin melihat apa yang kau katakan itu benar atau tidak. Atau hanya gertak sambal saja. Atau jangan-jangan kalian terdiri dari orang-orang lemah, yang beraninya cuma di kandang sendiri. Respon Lingcia menimpali, karena sudah merasa geram pada kesombongan Sampah tersebut. Wus wus. Wus. Tap, tap, tap. Tiba-tiba saja, ratusan petarung wanita dari berbagai negara, datang meluruh ke tengah lapangan, dan mengepung Lingcia serta yang lainnya. Ada yang berlari. Ada yang melompat, bahkan ada yang bersalto di udara untuk cepat sampai ke tengah arena. Mereka datang itu karena tersinggung atas ucapan dari Lingcia, yang mengecap mereka lemah dan penakut seperti itu alias jago kandang. Maka begitu mendengar Lingcia berkata seperti itu, tanpa dikomando lagi, ratusan petarung wanita tersebut langsung turun dari tribun peserta, dan langsung mengepung para petarung Birawa Group, termasuk Adi Wilaga, Abi Chandra serta pengawal elit lainnya. Kedatangan ratusan petarung itu, sempat membuat pengawal Dragon yang ada di tempat lain merasa resah, dan sedikit khawatir akan keselamatan teman-temannya. Maklum petarung yang mengepung mereka, jumlahnya cukup banyak. Diperkirakan jumlah mereka ada sekitar 350 orang. Ditambah dengan 57 bodyguard yang ada di situ serta para pengawal bos-bos besar juga pengusaha kaya lainnya. Walau mereka tidak berada di lapangan, mereka itu diketahui merupakan pengawal sekaligus petarung kuat pada masanya. Mereka direkrut setelah memenangkan pertarungan, dan sekarang bekerja pada bos tersebut. Jadi ketika ratusan petarung wanita itu datang, meluruh dan mengepung petarung-petarung Dragon, mereka sangat antusias dan penasaran, dan ingin melihat, apa yang akan terjadi pada mereka, termasuk yang ingin tahu adalah tuan-tuan para pengawal tersebut. Sementara itu, Dragon yang melihat kejadian tersebut dari dalam ruang VIP, hanya diam saja, karena dia yakin, orang-orang tersebut tidak akan mampu mendekati, apalagi menyentuh orang-orangnya. Jika mereka nekat mendekati atau menyerang para pengawalnya dengan niat ingin mencelakai apalagi menghabisi, maka formasi pelindung yang dipasang di tempat itu, akan menekan mereka, serta membuat tubuh mereka lumpuh, dan terlontar kemana-mana. Dragon berbuat seperti itu, karena dia tidak mau repot-repot, harus membiarkan anak buahnya bertarung mati-matian, demi untuk mengalahkan mereka. Hal itu sengaja dilakukan, karena waktu inapnya di Thailand tersebut hanya 1 minggu. Karena beberapa hari setelahnya, ibunya akan melahirkan, jika waktu yang diprediksikan itu tepat. Jadi ketika anak buahnya tersebut dikepung, dia hanya tersenyum sinis, dan melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang tersebut pada mereka hanya sia-sia. Maaf Tuan Muda. Apakah kami harus turun tangan? Tanya salah seorang komandan pada Dragon. Tidak perlu. Senior-senior kalian itu bukan orang lemah. Mereka terdiri dari orang-orang kuat. 1 orang saja dari para pengawal itu, bisa mengalahkan 10 orang dalam sekali bertarung. Jadi kalian tenang saja. Anak buahku, atau kawan-kawan kalian itu, tidak akan kalah dari mereka. Jawab Dragon tenang dan cuek-cuek saja. Baik Tuan Muda. Jawab seorang komandan tersebut patuh, kemudian kembali ke tempat duduknya. Dan memandang ke arah bawah,
apa yang akan terjadi pada teman-temannya tersebut. Sekarang kalian telah terkepung. Lebih baik kalian menyerah, dan ikat tangan kalian sendiri, agar kerja kami menjadi mudah. Ucap Sampa pada puluhan anak buah dragon tersebut sambil tersenyum sinis. Walau sebenarnya hatinya merasa takut. Hewan saja jika diancam mau diikat dan akan disembelih, maka dia akan melawan apa lagi kami. Jangan kau pikir kami ini orang-orang lemah, dan takut karena kalian berjumlah banyak. Sebanyak apapun kalian yang ada di sini, dan maju secara serempak, maka kami tidak akan merasa takut. Jawab Adiwilaga cukup jumawa dan tidak gentar karena intimidasi itu. Untuk kalian ketahui, kami adalah para pengawal Tuan Besar, yang namanya tidak pantas kalian dengarkan. Jika kalian berani membuat masalah dengan kami, maka bersiaplah. Seluruh tempat ini akan kami ratakan. Kau camkan itu sampah. Ucap Adiwilaga sangat mantap dan menohok sekali. Kurang ajar. Dasar kalian sialan. Pengawal. Juga kalian para petarung dunia. Maju dan habisi mereka. Habisi sampai tidak tersisa. Teriak Sampa, atau menurut ucapan Adiwilaga dengan kata Sampa itu dengan suara kuat. Begitu perintah sudah diberikan, ratusan petarung yang tadi sempat merasa tersinggung, langsung merangsek ke arah Adiwilaga juga yang lainnya. Tindakan mereka yang seperti itu, membuat para penonton menjadi tegang, dan ingin melihat apa yang akan terjadi pada orang-orang yang dikepung itu. Tapi apa yang terjadi menurut kenyataannya? Yang terlihat adalah tubuh-tubuh tidak berdaya, bertumbangan serta terlempar kemana-mana. Ada yang tiba-tiba berdiri kaku, ada yang tiba-tiba terdorong serta tidak bisa melangkah. Ada yang terkena tendangan, tamparan serta pukulan dari sekitar 44 orang pengawal dragon. Mereka bertindak cepat, karena telah mendapatkan kode dari seniornya, bahwa lawan-lawannya itu, bukanlah lawan yang berbahaya. Malah sangat rapuh sekali. Tanpa pengaruh formasi pun, orang-orangnya dragon mampu mengalahkan mereka. Dan itu terbukti, setelah 44 pengawal tersebut turun tangan, dan langsung menyerang lawan-lawannya itu. Dan yang terlihat adalah tubuh para petarung yang berjumlah banyak itu, saling bertumbangan dan tindih-menindih, walau mereka sempat melakukan perlawanan. Tapi di bawah tekanan formasi, ditambah dengan kekuatan orang-orangnya dragon. Mereka yang selama ini dikenal kuat, dan selalu menjuarai pertandingan, dibuat tidak berdaya oleh lawan-lawannya. Para penonton yang melihat kejadian itu, hanya melongo diam. Yang tadinya mereka memberikan semangat agar para bodyguard serta petarung-petarung tersebut menghajar anak buah dragon. Kini hanya duduk terdiam, dengan pikirannya masing-masing. Mereka tidak percaya, bahwa orang sebanyak itu tidak mampu mengalahkan petarung yang hanya berjumlah 44 orang itu. Tapi kenyataannya adalah, para petarung yang berjumlah sedikit tersebut, mampu mendominasi keadaan. Mereka bergerak sangat lincah sekali. Seperti tidak ada beban dan hambatan sama sekali. Senjata yang mereka gunakan, atau tangan yang selalu mereka andalkan, serta kaki yang selalu mereka sertakan, meminta korban cukup banyak sekali. Yang mendapatkan serangan, tamparan, tendangan serta tusukan senjata tajam, baik berupa pedang, tongkat, kipas maupun belati pendek, langsung terkapar di tengah arena, atau dilemparkan ke tribun penonton. Semua yang melihat kejadian itu bergidik ngeri, karena baru pertama kali mereka melihat ada kejadian seperti itu. Biasanya para petarung, ataupun bodyguard yang mengawasi jalannya pertandingan, serta mengamankan kondisi di tempat itu yang mendominasi keadaan. Tapi saat ini mereka dibuat tidak berdaya. Bersama dengan ratusan petarung, tubuh mereka juga beterbangan kemana-mana. Ada yang patah tangannya,
lehernya, bahkan ada yang terluka cukup parah. Tapi sampai sejauh ini, belum ada yang mati. Jika para asasin, ninja serta samurai turun tangan, bukan hanya para petarung tersebut yang akan mati, tapi seluruh penonton yang ada di ruangan tersebut pasti binasa. Ronin dan Angkara, yang terus melihat dan mengawasi jalannya pertandingan, dari ruang operator yang ada di tepi sungai Mekong menjadi geram sekali. Kenapa ada yang berani membuat kekacauan, saat diadakan laga dan adu kekuatan tersebut? Padahal pertandingan mereka itu, langsung disiarkan ke dunia. Tapi apa yang terjadi? Para bodyguard serta petarung yang sengaja mereka undang tersebut, dibuat tidak berdaya, hanya oleh 44 orang petarung yang datang entah dari mana. Siapa mereka itu? Kenapa mereka sangat kuat sekali? Ucap Ronin pada Angkara. Mana aku tahu. Mereka sepertinya orang Asia juga, dan beberapa di antara mereka aku seperti pernah melihatnya. Jawab Angkara seenaknya. Tapi keningnya sempat berkerut, ketika melihat wajah Adiwilaga serta Abicandra. Tunggu. Dua orang itu sudah sangat kita kenal. Mereka murid perguruan tapak jingga yang sudah bubar itu. Tapi siapa gurunya aku lupa. Ucap Angkara dengan yakinnya. Siapa mereka? Tanya Ronin penasaran karena dia sudah tidak mengingatnya lagi. Bersambung.